Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya adalah faslun, fasal. Ini masalah tadi yang saya sebutkan yang kedua, yaitu tentang sunnahnya duduk di majelis-majelis zikir. Faslun, fasal, i'lam annahu kama yustahabbu dzikru, maka yustahabbul julusu fi ahlihi. Ketahuilah, sebagaimana zikir itu disunnahkan, maka disunnahkan pula duduk di dalam pertemuan-pertemuan zikir. Kalau istilah kita halaqah atau majelis zikir. Waqad tadhaharat al-adillatu ala dzalika. Jelas dalil-dalil yang menjelaskan tentang ini, tentang hal tersebut. Wasataritu fi mawadhi'iha insyaallah. Dan walaupun sudah jelas kata mu'alif, insyaallah tetap akan kami sodorkan dalil-dalilnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Ketika kalian melewati taman-taman surga, kata Nabi. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Hadis ini ada di musnadnya Imam Tirmidzi, ada juga di Syu'bul Imannya Imam Al-Baihaqi, ada juga di Al-Kabirnya Imam At-Tabrani. Ini hadis banyak yang menceritakan. Adapun Imam Tirmidzi menceritakannya dari Abi Hurairah, banyaklah ini. Ada dari Imam Al-Bazzar, Al-Hakim. Ini hadis populer. Saya bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Ketika kalian melewati taman-taman surga, farta'u, maka irta'u itu perintah, kata perintah yang artinya itu apa ya? Nikmatilah. Kalau orang wisata itu bersantai-santai. Kalau orang wisata, kalau orang zikir masa bersantai, bukan? Ya nikmatilah ya. Nikmatilah suasana itu. Irta'u itu. Qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah. Para sahabat lantas bertanya, wa ma riyadul jannah, apa itu taman-taman surga wahai Rasulullah? Qala, Rasul pun menjawab, hilaqudz dzikri, pertemuan-pertemuan zikir, majlis zikir kalau bahasa kita. Fa inna lillahi ta'ala sayyaratin minal malaika yaqlubuna hilaqadz dzikri. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai malaikat-malaikat yang selalu apa tuh namanya tuh? Berkelana, selalu muter-muter, selalu berjalan-jalan, selalu ya berkelana. Yang mana para malaikat yang berkelana ini tugasnya adalah yaqlubuna hilaqadz dzikri. Mereka mencari majlis-majlis zikir. Fa idza atau alaihim hafu bihim. Ketika para malaikat ini menemukan sesuatu atau satu majelis zikir, hafu bihim, lantas malaikat ini langsung mengerumuninya. Ngerumuninya malaikat menggunakan sayap begini, itu apa namanya tuh? Kalau bahasa Jawa itu ngerungkep. Kalau mangkok diginiin, nah gitu. Nah ini para malaikat yang banyak itu lantas kayak menaunginnya tuh. Ngikut, nimbrung tapi sambil naungin. Tuh. Rawaina fi sahih Muslim aidan, dan kita riwayatkan di dalam Sahih Muslim juga an Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, dari Abi Sa'id Al-Khudri dan Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, annahuma syahida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sesungguhnya mereka berdua menyaksikan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Apa sabdanya?
La yaq'udu qaumun yadhkuruna Allah ta'ala illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu ta'ala fi man indah. Nih, la yaq'udu qaumun, tidaklah duduk suatu kaum, yadhkurunallaha ta'ala, yang mana mereka berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum-kaum yang duduk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, illa haffathumul malaikah, kata Nabi, tidaklah kaum itu duduk dan mereka berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, illa haffathumul malaikah, kecuali kaum tersebut dinaungi oleh para malaikat-malaikat. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi dengan rahmat, mereka diliputi dengan rahmat. Wa nazalat alaihimus sakinah, turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan jiwa. Wa dzakarallahu ta'ala fi man indah, dan Allah menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat-malaikatnya. 4 yang mereka dapatkan: mereka dinaungi oleh para malaikat, mereka diliputi oleh rahmat, turun kepada mereka sakinah, dan mereka dibanggakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan para malaikat-malaikat. Subhanallah, thumma subhanallah. Di dalam riwayat yang lain, kalau tidak salah saya ingat itu ada juga yang serupa, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala, tidaklah satu kaum ini mereka berkumpul di dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, maksudnya masjid. Tidaklah satu kaum ini berkumpul di dalam masjid, yadhkurunallah wa yatluna kitabah, yang mana mereka berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mereka membaca kitab Allah subhanahu wa ta'ala, berzikir dan membaca Al-Quran. Kalau kita sebagai mukmin, illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Sama, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka diliputi dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, wa haffathumul malaikah, mereka dinaungi oleh para malaikat-malaikat, wa dzakarallahu fi man indah, dan Allah sebut mereka di hadapan malaikat-malaikatnya. Subhanallah. Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, inilah motivasi kita agar kita makin semangat untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya kita ajak saudara-saudara kita ajak teman-teman kita ajak tetangga kita, minimal keluarga kita lah, kita ajak bersama-sama berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. 4 yang akan kita dapatkan. Kalau hadis yang ditulis atau yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi ini lebih umum lagi dan lebih enak. La yaq'udu qaumun yadhkurunallaha ta'ala, tidaklah suatu kelompok kaum mereka berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, illa hafathumul malaikah, kecuali mereka akan dinaungi oleh para malaikat, wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka akan diliputi oleh rahmah, wa nazalat alaihimus sakinah, turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan, wa dzakarallahu fi man indah, mereka akan dibanggakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan para malaikat-malaikatnya. Disebut-sebut oleh Allah, tuh kaumku, tuh hambaku, mereka sedang berzikir kepadaku. Allahu Akbar, subhanallah. Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh ini suatu kemuliaan untuk kita, janji Nabi untuk kita. Dan ingat, sebagaimana pengajian kita di awal dulu, sebagaimana taklim kita di awal dulu, bahwa salah satu sifat Nabi adalah as-siddiq, manusia yang benar, tidak pernah salah dalam perkataannya, amanah, orang yang dapat dipercaya. Tidak mungkin beliau berbohong dan yang lain sebagainya, atau ingkar dan seterusnya, tidak mungkin. Dan
Nabi sudah menjanjikan kepada kita ketika kita mau bersama-sama dengan orang-orang yang berzikir, menjadi satu majelis zikir, subhanallah, begitu banyak kenikmatan-kenikmatan yang dijanjikan untuk kita. Nggak mungkin Nabi ingkar janji, nggak mungkin Nabi salah omong yang diabadikan hingga saat ini. Kenapa? Wala yang tiku anil hawa, apa yang keluar dari lisan mulia beliau itu bukan keluar dari hawa nafsu beliau. In huwa illa wahyu yuha, kecuali apa yang keluar dari lisan mulia beliau adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada beliau. Dan ingat, ketika Allah sudah mewahyukan kepada beliau, innallaha la yuhliful mi'ad, Allah tidak mungkin ingkar janji.